Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rosyani Nasution, MPD, di mata diklat praktek pengolahan hasil penilaian pembelajaran. Baik Bapak Ibu, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk materi kita praktek pengolahan hasil penilaian pembelajaran. Kita perhatikan sebelumnya bahwa materi kita yang sudah kita kerjakan pertemuan sebelumnya sudah ada penilaian sikap, kemudian sudah ada penilaian kognitif atau pengetahuan, sudah ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, alurnya ini Bapak Ibu sudah kita kerjakan. Kemudian pengolahan nilai pengetahuan, adanya penilaian harian, penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester. Kemudian untuk mencari nilai perolehan, kita cari dengan menggunakan rumus nilai perolehan harian ditambah nilai perolehan tengah semester ditambah nilai perolehan akhir semester. Dibagi dengan ABC. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah kita peroleh nilai pengetahuan, kemudian kita peroleh nilai keterampilan. Untuk nilai keterampilan, nilai akhir diperoleh dengan beberapa cara. Kita ulang kembali Bapak Ibu. 1, tentukan nilai optimal atau tertinggi untuk masing-masing KD. Untuk KD yang hanya dilakukan sekali penilaian, hasilnya berlaku sebagai nilai optimal untuk KD tersebut. Yang kedua, buat tabel untuk mendokumentasikan seluruh hasil penilaian keterampilan selama 1 semester. Nomor 3, masukkan seluruh hasil penilaian tersebut sesuai dengan teknik yang digunakan. Yang keempat, hitung jumlah nilai optimal dari seluruh KD untuk mendapatkan jumlah skor yang diperoleh. Untuk pengolahan nilai keterampilan, rata optimum berdasarkan teknik penilaian dan KD. Maksudnya, apabila satu KD dinilai dengan teknik yang berbeda, cara pengolahan dengan rata atau dirata-ratakan. Yang kedua, apabila satu KD dinilai dengan teknik yang sama beberapa kali, cara pengolahan dengan diambil nilai tertinggi. Nomor 3, nilai akhir semua nilai dirata-rata. Dan yang keempat, teknik portofolio membantu konfirmasi dalam mendeskripsikan nilai. Jadi deskripsi nilai sudah, yaitu merupakan kalimat atau kata-kata yang memotivasi. Baik Bapak Ibu, setelah selesai kita membuat atau menyelesaikan nilai perolehan pada pengetahuan, kemudian sudah diperoleh nilai keterampilan, langkah berikutnya nilai dari kognitif atau nilai pengetahuan itu kita masukkan ke dalam format nilai yang sudah tersedia
dalam bentuk Excel. Kemudian juga nilai keterampilan dimasukkan ke dalam nilai keterampilan di dalam Excel, biar nanti bisa kita olah. Ada sudah form yang sudah kita sediakan. Di dalam menggunakan program Excel, dalam mengoperasikannya kita perlu menggunakan fungsi dari if dan fungsi kontif. Untuk apa? Fungsi if itu adalah untuk menentukan peserta didik kita itu tuntas atau tidak tuntas. Jadi Bapak Ibu tidak manual lagi kita cari. Kita sudah langsung bisa menentukannya tuntas atau tidak tuntas. Kemudian yang untuk countif digunakan untuk mengetahui berapa jumlah siswa yang tuntas atau tidak tuntas. Untuk memudahkan, Bapak Ibu sudah ada aplikasi sederhana, yaitu aplikasi untuk nilai kognitif dan nilai keterampilan lengkap dengan keterangan. Sekarang kita coba bagaimana penggunaannya Bapak Ibu. Saya ambil contoh seperti yang ada di slide kita. Ada saya ambil sampel 19 siswa dengan ketentuan KKM-nya 75 dan nilai masing-masing peserta didik kita sudah dituliskan, sudah ada tercantum di sini. Jadi Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu menentukan apakah peserta didik kita ini tuntas atau tidak tuntas, kita gunakan fungsi if. Kita coba sama dengan if buka kurung, kemudian kita ambil dari KKM-nya C5. Kemudian di sel berikutnya adalah sel D5, yaitu jika KKM lebih kecil. Jika KKM lebih kecil dari nilai perolehan, maka kita buat rumusnya seperti ini. If buka kurung C5 lebih kecil D5 titik koma tanda kutip tuntas tanda kutip titik koma tidak tuntas, kemudian tanda kutip lagi, baru tutup kurung, tutup kurung, oke, kita tambah ada yang tanda kutipnya tidak masuk, maka kita enter. Dapat di sini ternyata Aldi dengan nilai 89 itu tuntas. Jadi Bapak Ibu supaya kita memudahkan, kita tarik aja, maka diperoleh ternyata ada anak yang tuntas, ada anak yang tidak tuntas. Jadi sangat membantu penggunaan if untuk
menentukan peserta didik kita itu perolehan nilainya tuntas atau tidak tuntas. Sekarang untuk tuntas tidak tuntas ini, untuk memudahkannya berapa yang tuntas, maka kita coba di sini menentukan berapa jumlah yang tuntas sama dengan countif buka kurung kita sorot semua, maka titik koma tanda kutip tuntas tanda kutip tutup kurung enter. Maka diperoleh Bapak Ibu jumlah peserta didik kita yang tuntas ada 13 orang. Berarti yang tidak tuntas itu ada 19 dikurang 13, berarti yang tidak tuntas ada 6 orang. Jadi Bapak Ibu, untuk memudahkan kita di dalam hal penentuan tuntas atau tidak tuntas, maka Bapak Ibu gunakanlah fungsi if. Jadi Bapak Ibu, ini aplikasi kita ini untuk memudahkan Bapak Ibu, saya sudah buat aplikasi yang apabila Bapak Ibu sudah masukkan nilai masing-masing di dalam kolom, maka sudah berfungsi otomatis akan muncul tuntas tidak tuntas. Kemudian di sini ada di pengetahuan, kemudian ada di keterampilan, silakan nanti Bapak Ibu isi perolehan nilai peserta didik kita supaya nanti kita lihat ada yang tidak tuntas, ada yang tuntas. Demikian saja Bapak Ibu untuk pengolahan hasil penilaian kita. Mana tahu masih ada Bapak Ibu yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di live chat atau di telekonferensi di pertemuan berikutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.